Hai, selamat datang kembali di Zona Nonton, zona nyaman buat kalian pencinta para drama. Kali ini Cici akan mereview salah satu drama the best yang harus kalian ketahui, yaitu drama yang berjudul About Is Love. Drama ini menceritakan seorang pria yang bernama Wei Qing. Karena trauma masa lalunya, dia menjadi seorang pria OCD. Namun kesulitan terbesar dia tidak bisa bersentuhan dengan siapapun. Tapi dia harus menjabat menjadi seorang CEO di Yunma, yang mewajibkan dirinya harus bertemu dengan orang banyak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikutin terus sampai habis ya. Drama diperlihatkan seorang wanita yang bernama Chou Shi. Dia cukup kaget kalau dirinya mendapatkan beasiswa dari sebuah perusahaan. Bos bodoh mana yang bisa tiba-tiba memberikan dirinya beasiswa ya? Ketika dirinya naik ke panggung untuk menerima penghargaan, dia agak dikagetkan bos yang memberikan dia beasiswa ini adalah orang yang tidak asing baginya. Tiba suatu ketika Chou Shi memutuskan magang di sebuah hotel yang cukup jauh lokasinya dari kota. Setelah berjuang keras negosiasi, akhirnya dirinya diterima dan bekerjalah di hotel tersebut. Chou Shi yang super polos ini menyukai seorang senior yang bernama Ming Cheng. Karena hari kasih sayang sudah tiba, dia berniat menyatakan cintanya. Dia bahkan sudah siapkan semua hal dengan matang. Mulai dari surat cinta yang dia selipkan di bantal. Tapi kesialan tiba. Hotel tempat dirinya bekerja akan kedatangan seorang bos besar yang bernama Wei Qing. Kalau Wei Qing datang, mereka harus segera berbenah dan membersihkan seluruh sudut ruangan. Tanpa terkecuali ruangan yang akan di-booking sama Ming Cheng ini. Atasan Chou Shi kasih tahu kalau bos Wei Qing itu suka tiba-tiba random pilih kamar. Jadi semua harus dalam keadaan bersih. Semua karyawan hotel diminta berkumpul untuk menyambut kedatangan bos Wei Qing ini. Kebetulan Wei Qing itu datang dengan seorang wanita yang bernama Ran Yu. Saat seorang pria turun dari mobil, Chou Shi masih mengira pria itu adalah bos besar Wei Qing. Menurut dia dari tampangnya tidak secerewet yang dikasih tahu atasannya lah. Padahal Wei Qing itu sudah berada di kamar loh, dan kebetulan kamar yang dipilih Wei Qing adalah kamar yang sudah disiapkan Chou Shi untuk Ming Cheng. Alhasil semua barang-barang yang berada di kamar sana dibuang sama Wei Qing. Wei Qing meminta seorang asisten untuk mengurusnya. Dia pun mengutus Chou Shi untuk mengurus Wei Qing. Ketika Chou Shi mendengar kalau bos mereka akan menginap di kamar yang sudah dia sediakan untuk Ming Cheng, dia dengan segera berlari dan mau menemukan surat cintanya. Dia sudah mengelilingi seluruh sudut ruangan dan dia tidak menemukan surat cintanya. Yang ada dia malah hampir terjatuh dan tidak sengaja menyentuh muka seorang pria. Wei Qing yang memang memiliki kelainan tidak bisa disentuh sembarangan orang langsung segera membersihkan diri. Karena di sini Chou Shi diutus untuk mengurus dirinya, dia meminta Chou Shi datang jika dibutuhkan saja. Jika tidak, dia minta Chou Shi menjauh dari pandangan matanya. Chou Shi harus mengikuti Wei Qing kencan dengan pacarnya. Dia sudah tidak betah dengan kemesraan ini. Rupanya di sini Wei Qing pacaran sama wanita ini dikarenakan dia pertama kali ketemu sama Ran Yu di tepi sungai. Dia secara dadakan mengajak Ran Yu jadi pacarnya karena dia menganggap Ran Yu itu penyelamat dirinya pada saat itu. Namun ketika Ran Yu memegang tangannya, Wei Qing merasakan reaksi yang tidak biasa. Wei Qing mengeluarkan sebuah kalung. Sepertinya di sini Wei Qing menyadari kalau Ran Yu bukanlah wanita yang dia cari. Tapi di sini Ran Yu malah kebucinan sama Wei Qing sampai melakukan pelukan. Wei Qing sudah tidak tahan, dia pun memerintahkan Chou Shi cari cara buat bawa wanita ini pergi. Karena sentuhan Ran Yu, alergi Wei Qing langsung kambuh. Rupanya dulu ketika Wei Qing mencoba berusaha berkumpul di keramaian dan berusaha menghilangkan alerginya, yang ada malah makin parah. Karena itu dia merasa hidup dia tidak berarti kalau dia harus menyendiri dan tak bisa bersentuhan dengan orang lain. Dia pun mabuk parah dan hampir terjatuh. Namun dia melihat seorang wanita menyelamatkan dirinya. Wanita itu terlihat samar-samar. Ketika dia terbangun, yang berada di sana malah si Ran Yu. Begitulah kisah kenapa si Wei Qing bisa meminta Ran Yu untuk menjadi pacarnya. Selanjutnya Chou Shi masih tidak menyerah. Dia diam masuk ke dalam kamar dan mencari keberadaan surat serta cincinnya. Bukannya menemukan surat, dia malah ketangkap basah. Chou Shi kembali tidak sengaja jatuh ke arah Wei Qing lagi. Dan dia melihat badan Wei Qing penuh alergi. Wei Qing marah besar kepada Chou Shi. Alhasil dia malah diminta berhenti menjadi pengurus pribadinya Wei Qing. Dia bingung gimana ya cara temukan cincin bersurat aku itu ya. Mana Ming Cheng sudah hampir tiba di hotel lagi.
Bisa-bisa rencanaku gagal maning nih. Selanjutnya Ranyu pun minta bantuan Choushi untuk membelikan dirinya sesuatu. Dia memberikan Choushi uang. Hal ini terlihat sama Wei Qing dan Wei Qing pun memiliki kesan negatif pada Choushi. Wei Qing memerintahkan anak buahnya untuk memecat Choushi dengan alasan dia tak mau melihat Choushi lagi. Padahal Choushi lagi pergi memberikan pesanan Ranyu loh. Dia sampai rela terjatuh dan membuat bajunya kotor. Namun dia mendapatkan panggilan dari Wei Qing, dirinya dipecat. Ranyu juga akhirnya diputuskan sama Wei Qing. Wei Qing sudah tahu juga kalau Ranyu itu bukanlah wanita yang menyelamatkan dirinya pada malam itu. Choushi yang tahu dirinya dipecat, dia benar-benar emosi. Dia mau meluapkan pada Wei Qing. Padahal dirinya rela-rela kotor dan pergi jauh karena untuk membelikan keperluannya Ranyu loh. Ketika dia mau melampiaskan emosinya, dia pun ditarik pergi sama petugas hotel. Choushi diam-diam masuk ke dalam mobil Wei Qing, tapi Wei Qing kaget kenapa si Choushi ada di dalam mobilnya. Karena mengira Choushi penguntit, dia pun mau melaporkan Choushi ke polisi. Choushi hanya ingin menemukan barangnya saja, tapi karena Wei Qing mau bawa dia ke polisi, dia ngotot minta diturunkan. Keduanya pun turun ke sawah dan berdebat tipis, tapi mereka sama-sama terjatuh. Wei Qing tidak terima dibuat kotor sama Choushi. Dia akan membuat Choushi menyesal karena sudah membuat keadaannya seperti ini. Choushi tidak mau diam dong, karena apapun yang terjadi dia ingin ambil barangnya kembali. Dia menarik Wei Qing dan menahannya menggunakan badannya. Namun saat dia memeriksa seluruh tubuh Wei Qing, isi dari amplop itu sudah tidak ada. Wei Qing malah kasih tahu kalau isi itu hanya barang murahan. Kayaknya dua orang ini gak nyambung ya. Satunya nyari surat, satunya ngira dia nyari kalung yang ada di amplop itu. Akhirnya Choushi tahu kalau dirinya salah paham sama Wei Qing. Barang yang dicarinya tidak ada pada Wei Qing. Choushi siap menerima konsekuensi apapun atas kesalahannya. Tiba-tiba hujan deras. Choushi berusaha membantu Wei Qing yang lemas karena air hujan. Emang cupu kali lah ya si Wei Qing, gak bisa kotor, gak bisa kena hujan. Ming Cheng mencari keberadaan Choushi, tapi dia melihat Ranyu. Akhirnya dia malah memayungi Ranyu. Karena keduanya bertuduran menunggu bos datang, di sini akhirnya Wei Qing tahu apa yang dicari sama Choushi. Rupanya surat cinta yang sudah dia buang. Choushi merasa itu surat yang penting baginya. Dia sudah merencanakan semua ini untuk melakukan pernyataan cinta yang romantis. Tapi semua gagal. Yang ada dia malah mandi lumpur bersama Wei Qing. Wei Qing juga terkenal bermulut pedas ya. Sampai-sampai Choushi nggak mau dengerin ucapan Wei Qing loh. Namun pas meteor jatuh, dia minta Choushi untuk melihatnya. Meskipun gagal menyatakan cinta, setidaknya dia bisa melihat pemandangan yang indah di malam ini. Dan dia pun segera membuat permohonan. Akhirnya bus tiba. Mereka pun bisa segera kembali ke hotel. Choushi mulai aneh. Ketika dirinya kembali ke hotel, dia nggak jadi dipecat. Akhirnya di sini Choushi bertemu sama Ming Cheng. Tapi Choushi agak sebel sama Ranyu. Karena dirinya, maka dia bisa sampai seperti ini keadaannya. Selanjutnya Wei Qing telah kembali ke hotel. Dia cukup kaget kalau badannya tidak muncul alergi sama sekali. Padahal dia beberapa kali disentuh sama Choushi. Malam yang harusnya menjadi malam pernyataan cinta Choushi, bukannya menyatakan cinta, dia malah tidak ada kesempatan sama sekali loh. Apalagi si Pygmy Ranyu terus saja mengelilingi Ming Cheng. Tadi siang nempel ke Wei Qing, malamnya malah nempel ke Ming Cheng. Wei Qing akhirnya menemukan barang yang dicari Choushi, tapi dia melihat cincin itu memiliki ukiran yang sama dengan kalung yang dia pegang. Dari sini dia kepikiran, apakah Choushi adalah wanita yang menyelamatkan dirinya pas di pinggiran sungai itu ya? Choushi yang kembali ke asrama mendapati kasurnya sudah dipenuhi barang-barang teman sekamarnya. Dia masih berusaha sabar, tapi teman-teman sekamarnya memang sengaja menguji kesabaran dia. Alhasil darahnya sudah mendidih, dia pun mengamuk dan membuang semua barang-barang mereka. Untungnya dia masih ada bestie yang baik hati yang bernama Fei Fei yang mau menampung dirinya di tempat tinggalnya. Choushi kini sudah memiliki tempat tinggal yang baru dan layak. Dia pun berkenalan sama teman serumahnya Fei Fei yang agak sedikit aneh, tapi dia sangat baik kok. Choushi memiliki tugas untuk menyelesaikan karya seninya karena harus segera dikumpulkan, tapi dirinya tidak memiliki inspirasi. Dan dia pun teringat kenangan saat menonton Meteor bersama Wei Qing. Dia pun jadikan itu sebagai referensi dan menuangkannya dalam lukisannya. Nah dari sinilah lukisan ini terlihat sama Wei Qing. Dan Wei Qing menuliskan nama Choushi sebagai tambahan penerima beasiswa yang disponsori sama perusahaan Yunma. Choushi merasa aneh, bukannya Wei Qing ini begitu membenci dirinya dari kejadian hotel itu ya? Kenapa malah memilih dirinya sebagai penerima beasiswa? Wei Qing yang memiliki tujuan tersendiri yang tidak akan pernah dia ceritakan sama Choushi. Intinya dia minta Choushi buat bersiap-siap untuk tetap bertemu dirinya.
Chou Si mulai aneh, kenapa ada kalung di sakunya ya? Padahal kalung ini sudah sangat lama menghilang loh. Akhirnya dia pun kepikiran pasti tadi Wei Qing memasukkannya ke sakunya. Dan dia pun jadi ingat sesuatu juga. Kalau memang pertemuan di hotel itu bukan pertemuan pertama dirinya dan Wei Qing. Wei Qing adalah orang yang pernah dia selamatkan sebelumnya. Malam harinya, Chou Si harus bekerja di bar karena dia memang membutuhkan biaya. Ketika dirinya bersiap menyambut tamu, dia kaget. Rupanya tamu kaya itu adalah Wei Qing. Dia berusaha menyembunyikan dirinya, sampai-sampai dia nggak mau masuk melayani Wei Qing loh. Tapi apa boleh buat, dia harus menuruti perintah. Dia berdoa semoga Wei Qing tidak mengenalinya. Saat dia berjalan pergi, dia mendengar dua orang preman kayak mencari keberadaan Wei Qing. Dan sepertinya dua orang ini memiliki maksud jahat terhadap Wei Qing. Chou Si awalnya mau bersembunyi, akhirnya dia menampakkan diri dan mau membawa Wei Qing pergi. Tapi dia terlambat karena preman itu sudah datang menyerang. Preman ini adalah orang suruhannya Ran Yu. Mereka mengira kalau Wei Qing akan takut ketika digertak. Tidak dong bosku, perkelahian pun terjadi. Chou Si tidak tinggal diam ketika Wei Qing dikeroyok. Dia pun membantunya. Namun dia harus mengalami luka pukul dan kakinya terkilir. Wei Qing tahu kalau Chou Si terluka, dia dengan segera membawanya ke rumah sakit. Ketika sudah di rumah sakit, Chou Si mulai aneh kenapa dirinya harus diperiksa dengan detail. Bahkan dimasukkan ke ruangan steril. Sudah tahu lah ya alasannya, semua karena Wei Qing OCD dan takut sama yang jorok-jorok atau penyakit. Wei Qing kesal kenapa Chou Si selalu ikut campur sama urusannya, sehingga membuat dirinya terluka. Dia pun mau membayar Chou Si. Tentu saja Chou Si bukannya mau uangnya Wei Qing. 等着就行了。 Saat seminar di kampus, Chou Si yang lelah ketiduran. Padahal tamu yang akan datang menjadi pembicara adalah Wei Qing loh. Ketika dirinya sudah terbangun, pas sesi tanya jawab, akhirnya dialah yang diminta untuk bertanya. 后排这位穿着黄色外套，双手都举。中午吃什么？ Karena kejadian ini, Chou Si kena tegur sama dosennya. Wei Qing juga memberikan dirinya tugas, dan tugas itu harus segera selesai hari ini juga. Kalau tidak, Wei Qing akan bocorkan soal Chou Si yang kerja di bar. Perusahaan Wei Qing mempromosikan salah satu desain dan pelukis terkenal yang bernama Shuran. Tapi Wei Qing tidak setuju. Dia tahu orang ini tidak berani muncul dengan identitas asli, bahkan nama saja palsu. Tapi Wei Qing tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya sudah membuat kontrak dengan Shuran ini. Ketika dia ke lokasi tempat dia janjian sama Chou Si, dia melihat Chou Si sedang karaoke sendirian. Dia memutuskan untuk nimbrung di sana. Dia mengetahui kalau Chou Si juga ngefans sama yang namanya Shuran. Rupanya Wei Qing tidak menyukai Shuran dikarenakan dirinya sering dibandingkan sama Shuran. Dan lukisan dia selalu kalah menarik dari Shuran. Maka dari situ dia tidak begitu menyukai Shuran. Scene selanjutnya di mana Chou Si dan Fei Fei sedang berada di rumah. Mereka merasa ada yang tidak beres di atas. Mereka pun berusaha mencari cara buat masuk. Dan mereka kaget, mereka mengira orang ini bunuh diri. Rupanya dia hanya pingsan loh. Chou Si kembali melihat lukisan orang itu dan dia menebak jangan-jangan orang ini adalah Shuran ya. Dan ternyata benar loh guys, rupanya Shuran adalah Ning Fei. Dan Shuran itu hanya nama samaran dia di dunia lukis. Ning Fei adalah anak angkat yang dibawa orang tua Wei Qing ke rumahnya. Karena mereka selalu menaruh perhatian lebih pada Ning Fei, hal ini membuat Wei Qing cemburu hati. Dia pun sampai membuang mangkuk kesayangan Ning Fei ke danau. Maka dari itulah Ning Fei mogok makan ketika mangkuk kesayangannya dipecahkan sama Fei Fei. Sehingga membuat dirinya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Karena harus membantu Fei Fei, dia pun berusaha mencari orang yang bisa mereparasi mangkuk yang sudah pecah ini. Dan dirinya sampai di sebuah pameran. Tidak sengaja dia kembali dipertemukan sama Wei Qing. Pameran ini diselenggarakan oleh perusahaan Yunma. Chou Si akhirnya minta bantuan Wei Qing. Tapi ada syarat dari Wei Qing. Dia awalnya minta Chou Si jadi pacarnya. Karena Chou Si minta ganti permintaan lain, mereka pun deal dengan cara kasih ciuman saja. Karena tidak ada reaksi yang aneh terjadi, Wei Qing merasa Chou Si berhasil menjalankan misinya. Dia pun memberikan sebuah tiket yang di sana terdapat alamat untuk memperbaiki mangkuk tersebut. Selanjutnya di sini ibu Wei Qing datang menemui Wei Qing, tapi ibunya kayak nggak gimana menyambut Wei Qing lah ya. Malah kayak muak melihat anaknya sendiri. Awalnya Wei Qing berniat memberikan mangkuk itu secara cuma-cuma kepada ibunya. Tapi melihat sikap ibunya seperti itu terhadap dirinya, dia pun merubah pikirannya.
Mau ibunya memohon, dia juga udah gak peduli sama nyawanya Ningfei. Saat Wei Qing galau di bar, Ranyu menghampirinya. Tapi Wei Qing sudah tahu orang yang memerintahkan pengeroyokan pada saat itu adalah Ranyu. Dia juga berhasil mendapatkan bukti rekaman pengakuan Ranyu. Wei Qing minta Ranyu minta maaf pada Chou Shi karena sudah membuat Chou Shi masuk rumah sakit. Selanjutnya di sini Chou Shi akhirnya berhasil memperbaiki mangkuknya Ningfei. Wei Qing mengetahui itu untuk Ningfei, dia kembali tidak senang dan dia pun sengaja menghancurkan kembali mangkuk tersebut. Tapi Wei Qing masih berbaik hati kok, mau kasih yang mirip dengan mangkuknya Ningfei. Hanya saja ada syaratnya. Dia mau Chou Shi mengucapkan doa sambil menyebut namanya. Tapi dengan cara mangkuk itu diletakkan di belakang badannya. Ketika Chou Shi memejamkan mata dan berdoa, Wei Qing mau mencoba tes kembali mencium Chou Shi. Dia mengira apakah alerginya akan kambuh atau tidak ya. Ketika Wei Qing sengaja menarik dan mencium Chou Shi mulai panik dan mendorong dirinya. Chou Shi segera kabur, dia juga tidak melupakan mangkuk tersebut. Wei Qing tidak tinggal diam, dia sengaja memotret tempat kejadian dan memperlihatkan barang-barang yang sudah hancur itu kepada Chou Shi. Akhirnya mangkuk itu diserahkan kepada Ningfei dan Ningfei pun bisa kembali makan lagi deh. Keesokannya Chou Shi menemui Wei Qing, dia mau bayar hutangnya. Dia membayar menggunakan uang beasiswanya. Dia tahu ini tidak akan cukup, Wei Qing rasa mau dicil juga tidak akan selesai sih. Wei Qing menawarkan sebuah kontrak di mana dia mau Chou Shi tanda tangan kontrak dengannya untuk terus berada di sampingnya. Jika tidak mau, silakan pikirkan bagaimana cara kamu melunasi hutang-hutangmu. Chou Shi tidak punya pilihan lain, tapi dia kepo kenapa Wei Qing harus menciumnya pada saat itu. Menurut Wei Qing, negosiasi sudah kelar. Dia minta Chou Shi kasih dia jawaban di jam yang sama keesokan harinya. Sampai di rumah dia bingung gimana ya dia bayar hutangnya Wei Qing. Dia hitung-hitung juga tidak akan cukup. Tidak ada jalan lagi nih. Akhirnya keesokan paginya dia pun pergi menemui Wei Qing dan menyetujui permintaan Wei Qing. Keduanya pun membuat beberapa kesepakatan. Chou Shi pun resmi menjadi asisten pribadinya Wei Qing. Saat Chou Shi mau pergi ke ruangan Wei Qing, dia sempat ragu. Namun dia sudah tidak bisa lari lagi. Tugas pertamanya dia adalah menjadi pasangan Wei Qing di acara amal. Wei Qing tidak menerima alasan apapun. Pokoknya mereka sudah melakukan perjanjian. Jadi Chou Shi harus menuruti perintahnya. Dia meminta Chou Shi di rumah hafal identitas baru yang sudah dibuat sama Wei Qing. Dia merubah Chou Shi menjadi wanita yang memiliki karir dan identitas di atas nalar yang tidak pernah dia bayangkan sama sekali. Selain menghafal identitas dia yang sudah berubah, dia juga harus menghafal beberapa orang yang akan dia temui supaya dia terlihat menjadi wanita berkelas dan pintar. Jadi dia harus riset semua orang-orang ini. Dia pergi menemui Wei Qing dan berkata kalau dia sudah menghafal semuanya. Namun bukan itu yang paling penting. Rupanya Wei Qing ada mengincar seseorang yang bernama Joy Snow. Dia mau Chou Shi mengeliminasi orang-orang yang berada di sana dan menemukan Joy Snow. Sebelum ke acara pesta, dia mau merombak penampilan Chou Shi, mulai dari merias wajahnya dan menyiapkan baju indah untuk digunakan di pesta tersebut. Chou Shi dan Wei Qing sudah siap, mereka pun segera turun dari mobil. Wei Qing meminta Chou Shi untuk tetap tenang, karena orang-orang yang berada di situ adalah orang yang sudah dia setting. Ketika mereka sudah masuk ke dalam, dia meminta Chou Shi menjalankan rencananya untuk mencari keberadaan Xue Ji. Chou Shi kelaparan mau mencicipi makanan, namun dia tidak sengaja menabrak seorang wanita. Tapi di sini dia sepertinya curiga jangan-jangan wanita itu adalah Xue Ji. Dia mencari keberadaannya, namun dia malah dihalangi seorang pria yang bertanya-tanya pada dirinya. Di sisi lain, Wei Qing kembali ketemu sama Ranyu. Dia terlihat menggunakan dress kembar bersama wanita yang lain. Ranyu yang tidak terima dress dia pasaran, dia pun sengaja menginjak dress orang itu. Karena hal ini, dia jadi pusat pembicaraan. Namun Wei Qing dengan segera datang membantu. Sudah bisa ketebak ya guys, kalau wanita ini adalah Xue Ji yang memang dicari sama Wei Qing. Tapi dia mau identitas dia tetap rahasia. Xue Ji jadi agak sedikit tertarik sih sama Wei Qing. Dan kebetulan Wei Qing adalah orang dari perusahaan Yunma yang memang mau dia kunjungi. Di sisi lain, Chou Shi masih terus ditanya-tanya sama pria ini. Wei Qing pun menghampiri mereka. Orang itu adalah pamannya, tapi orang itu terus-terusan menyentuh Chou Shi. Chou Shi mah bukan wanita murahan yang gampang digoda ya.
Di sini Chou Shu pun akhirnya berhasil dengan misi pertamanya. Karena bantuan Chou Shu, Wei Qing pun berhasil menemukan Xue Ji dan menarik perhatian Xue Ji di acara tadi. Setelah mendapatkan notis dari Xue Ji, dia pun mendapatkan undangan. Namun karena ramainya orang yang berpartisipasi, dia pun akan menolak dengan alasan sibuk. Selain itu, Wei Qing yang punya rencana sendiri, dia tidak akan membiarkan Xue Ji dengan cepat membalas budinya. Dia akan membuat Xue Ji masih terus berhutang budi padanya. Setelah dia mengetahui Xue Ji menyukai pelukis Shuran, dia pun memerintahkan asistennya untuk memberikan lukisan Shuran pada Xue Ji sebagai permintaan maaf karena tidak bisa hadir di pesta undangannya Xue Ji. Chou Shu merubah penampilan dia di kampus demi menjaga nama baik sebagai pasangannya Wei Qing. Orang-orang pun terlihat diam-diam mencibirnya. Dia tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa mengabaikan omongan orang yang menggosipkan dirinya. Chou Shu harus melakukan beberapa kegiatan bareng Wei Qing. Karena memang sudah ada perjanjian, mau nggak mau dia harus menjalaninya. Tiba suatu hari dia dihadang sama teman-teman asramanya dulu. Mereka tentu saja iri dengan Chou Shu. Mereka sampai sengaja menumpahkan minuman pada Chou Shu. Chou Shu memilih untuk tidak meladeni mereka. Karena kehebohan gosip di internet, Chou Shu susah berkuliah seperti biasa. Sampai-sampai dosen dia minta dia untuk cuti dulu. Karena masalah ini, Wei Qing turut merasa prihatin sih. Dia juga minta asistennya untuk melakukan permintaan maaf kepada Chou Shu. Chou Shu sangat lelah sama keadaan. Dia bingung kapan dia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dia ingin hidup normal. Saat Ning Fei menawarkan bantuan, mereka cukup kaget melihat kartunya Ning Fei. Chou Shu tahu niat baik Ning Fei, tapi dia tidak akan menerimanya. Dia tidak mau melibatkan orang lain. Di sini Wei Qing mendapatkan info lagi kalau Xue Ji menolak proposal mereka karena dia mau desainernya adalah Shuran. Wei Qing tidak punya pilihan lain selain menghampiri Shuran. Dia memerintahkan Shuran untuk bekerja sama dengan dirinya untuk ambil hati Xue Ji. Shuran awalnya menolak. Wei Qing dengan mode pemaksaannya mengancam Shuran karena dia tahu identitas asli Shuran. Keesokannya karena memikirkan soal hutang-hutang itu, Chou Shu sampai demam tinggi loh. Udah demam tinggi, dia malah diserang sama pacarnya Fei Fei yang super genit. Ketika Fei Fei datang, dia masih main acting, bilang Chou Shu lah yang menggodanya. Chou Shu yang sedang sakit dibungkus sama Ning Fei. Dia tahu kalau Chou Shu pasti berhutang sama Wei Qing. Dia pun minta Chou Shu hati-hati jangan sampai dibohongi sama Wei Qing. Dari ucapan Ning Fei, dia melihat kembali pecahan barang antik itu dan dia pergi cek ke tempat pameran. Dia pun dapat info kalau barang-barang ini tidak pernah pecah. Dari situlah dia tahu kalau dirinya dijebak dan dibohongi sama Wei Qing. Dia mau Wei Qing minta maaf. Dia juga tidak mau mengelilingi Wei Qing tanpa status seperti ini. Karena dia mau hidup normal. Selain itu ada orang lain yang memang sudah dia sukai. Wei Qing paham maksud Chou Shu, dia pun merobek kontrak mereka. Dan dia mau Chou Shu naik pangkat menjadi pacarnya. Karena dia merasa Chou Shu itu penting bagi dirinya. Jadi dia harus membuat Chou Shu berada di sampingnya. Wei Qing perintahkan asistennya supaya orang-orang tidak perlu mengikuti Chou Shu lagi. Dan hentikan berita-berita gosip itu. Rupanya semua memang sudah direncanakan sama Wei Qing loh. Mulai dari gosip viral di kampus soal dirinya dan Chou Shu. Dia akan membebaskan Chou Shu sejenak. Tapi dia tidak akan pernah melepaskan Chou Shu. Karena merasa sudah bebas dari Wei Qing, Chou Shu bisa kembali ke mode awal. Tidak perlu datang ke kampus dengan anggun dan dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ketika Chou Shu pulang, dia kaget melihat banyak sekali paket yang berdatangan. Dia sudah tahu siapa yang mengirimnya. Dia marah pada Wei Qing dan minta Wei Qing untuk menghentikan ini semua. Wei Qing sengaja melakukan itu semua. Menurut dia itu kan cara nge-treat pacar. Chou Shu tidak membutuhkan barang-barang ini dan dia mau membuang semuanya. Keesokannya ketika Chou Shu mau pergi antar bunga-bunga itu ke tempat penjual bunga, Wei Qing malah datang mengganggunya. Wei Qing tidak stop sampai di situ. Dia terus menggoda Chou Shu. Wei Qing sengaja kasih free ke orang-orang bunga ini. Selesai itu dia pun ngangkat Chou Shu. Tapi karena Chou Shu tak bisa diam, keduanya pun jatuh dan tidak sengaja ciuman. Wei Qing pun tahu kaki Chou Shu terkilir. Wei Qing juga sudah tahu bunga kesukaan Chou Shu itu apa. Karena dia sudah melihat ukiran bunga yang ada di cincin itu serta dia sudah melihat isi surat cinta Chou Shu buat Ming Che. Dia merasa Chou Shu rela menghabiskan banyak uang orang tuanya untuk mengejar Ming Che. Chou Shu tidak terima. Bagi dia, Wei Qing itu tidak tahu apapun tentang kehidupannya. Jadi dia tidak berhak menjudge dirinya. Wei Qing sudah paham sekarang. Dia akan memulai semuanya dari teman. Dan dia sudah bertekad.
我们重新开始。 Selanjutnya di sini Chou Shi kembali mendapatkan kiriman lagi. Wei Qing tidak henti-hentinya mengirimkan dia hadiah. Chou Shi pun datang menemui dirinya. Kebetulan Chou Shi sangat lapar. Dia mendapatkan godaan seperti ini, tapi dia tidak akan tergoda dengan trik ini. 告诉你，对别人可以，对我没门儿。 Dia benci sama Wei Qing yang sudah membohongi dirinya. Dia mau Wei Qing minta maaf padanya, tapi Wei Qing tidak mau. Chou Shi minta ke depannya Wei Qing jangan pernah mencarinya atau mengirimkan barang-barang lagi kepada dirinya. Dia mau putus hubungan. Wei Qing mulai kesal. Bagaimana cara dia menaklukkan Chou Shi ya? Dan kenapa tubuh dia itu hanya tidak alergi saat bersama Chou Shi? Menurut asistennya, Chou Shi memang bukan wanita biasa. Dia minta bosnya untuk minta maaf saja. Toh juga kata-kata itu tidak sulit diucapkan kan? Gimana pun salah bosnya yang sudah membohongi Chou Shi dan memanfaatkan dirinya. Wei Qing pun mengejar Chou Shi. Akhirnya terucap juga kata maaf dari mulut Wei Qing. 对不起， Chou Shi memang sangat pemaaf memberikan maaf kepada Wei Qing. Dan dia akan membuka hatinya untuk menerima Wei Qing sebagai temannya. Chou Shi minta Wei Qing ambil kembali semua hadiah-hadiah itu. Wei Qing pun minta Chou Shi cek dulu, kalau tidak suka baru dikembalikan. Pas di rumah dia kaget rupanya isi kotak itu adalah makanan semuanya. Dia sangat berterima kasih sama Wei Qing karena bagi dia ini adalah penyelamat hidupnya untuk sebulan ke depan. Sikap baik dan perhatian Wei Qing tidak sampai di sana saja loh. Dia juga sengaja menjemput Chou Shi dan mengantar Chou Shi ke kampus pakai sepeda. Dengan alasan mau menyeimbangkan Chou Shi. Wei Qing tahu ponsel Chou Shi itu rusak. Dia pun memberikan jam tangannya kepada Chou Shi dan minta dikembalikan saat pertemuan selanjutnya saja. Chou Shi bertemu sama Ming Cheng. Ketika Ming Cheng melihat Chou Shi menggunakan jam pria, dia mengira Chou Shi sudah punya pacar. Selanjutnya di sini ketika pulang ke rumah, Fei Fei juga melihat jam itu. Dia merasa jam ini bisa membuat Chou Shi membeli rumah baru. Fei Fei mengira kalau Chou Shi tertarik sama Wei Qing karena uang. Fei Fei memperingati Chou Shi, lebih baik kau menjauh kalau kau tidak tertarik padanya. Karena banyak gosip yang beredar, dulu ada senior mereka berpacaran sama Wei Qing, ketahuan mau uangnya, alhasil dia dicampakkan begitu saja. Sampai-sampai cewek itu mau bunuh diri loh. 赶紧把这套房还了。 Karena omongannya Fei Fei, Chou Shi langsung menemui Wei Qing dan mengembalikan jam tersebut. Serta dia juga membayar uang untuk makanan yang dikirim Wei Qing. Wei Qing sih menerima aja. Dia juga mengembalikan ponsel Chou Shi. Tiba-tiba ada yang menelponnya. Dia mendengar ibunya didatangi para rentenir lagi. Rupanya Wei Qing sudah memiliki rencana lain loh ya. Dia tahu kalau Chou Shi sengaja mengembalikan semua ini supaya bisa putus hubungan sama dirinya. Dia tidak akan membiarkannya. Dan dia memang mau menggunakan cara ini untuk mengikat Chou Shi kembali. Ketika Chou Shi kembali ke kampung halaman dan menemui ibunya, rupanya ayah dia membuat masalah lagi dengan berhutang sama orang. Para rentenir itu pun kembali menagih lagi. Mereka tahu gosip soal Chou Shi yang pacaran sama Wei Qing. Jadi mereka yakin Chou Shi ada uang untuk membayar hutang ayahnya. Ketika mereka membongkar tasnya Chou Shi, mereka menemukan banyak sekali uang. Chou Shi tahu pasti ini dimasukkan sama Wei Qing pas di perusahaan tadi. Karena hal ini Chou Shi jadi berhutang budi lagi deh sama Wei Qing. Apalagi Wei Qing mau jamnya dilakukan pemeliharaan, baru dikembalikan. Bagaimana dia bisa melakukan itu semua sedangkan dia aja lagi seret. Tapi di sisi lain ada baiknya juga jam itu masih ada padanya. Jadi dia bisa membantu Fei Fei buat ikut wawancara menggunakan jam tersebut. Chou Shi akhirnya pergi menemui Wei Qing. Dia kasih tahu kalau dirinya pasti akan membayar hutangnya pada Wei Qing. Namun Wei Qing memberikan penawaran untuk menjadi pacarnya saja. 什么交易？ 做我女朋友。 Dia hanya perlu melakukan tugas sebagai pacar saat dibutuhkan saja. Selain itu, Wei Qing akan kasih Chou Shi uang juga sebagai bayaran. Oh, kamu butuh uang dan aku banyak uang. Mendengar ucapan Wei Qing dan dia ingat ucapan temannya, Chou Shi mulai kesal. 像他以前追的那些女孩砸钱一样。 Dia merasa sangat direndahkan dan seperti orang yang tergila-gila pada uang. Apalagi pas Wei Qing kasihkan dia cek, dia makin tidak terima dong. 等等， Oke gengs, bersambung dulu ya. Kita berjumpa lagi di part selanjutnya. Ikutin terus review ini sampai tuntas ya guys.